Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, pasti indikasi kita rajin. Nah, ada beberapa ayat yang saya ingin kita baca bersama-sama dari sekian banyak ayat. Pasal 12 ayat 11. Roma, ini ayat yang paling disukai oleh pendeta Pang, dia pernah berkhotbah dari ayat ini di gereja. Roma 12 ayat 11, ini ayat yang tidak boleh tidak kita hafal. Nah, dalam bahasa Inggris, terjemahan yang lebih literal, janganlah malas dalam bekerja, dalam bisnis, ya. Bersemangatlah dan semakin bersemangat, layanilah Tuhan. Ini maknanya beginilah. Apa upah kita kalau kita sekarang melayani Tuhan? Upahnya apa? Sekarang kalau kita melayani Tuhan, kita belum dikasih upah loh. Ya, seperti misalnya Presiden Direktur BCA, dia bekerja untuk BCA. 1 tahun dia bisa dapat ya, katakanlah 50 miliar gajinya plus bonus. Dia sudah dapat. Kalau kita enggak loh, kita bekerja sekarang, upah kita nanti waktu Yesus datang kita dikasih upah. Dan sekarang apa upah kita? Melayani Tuhan. Artinya hari ini bisa melayani, besok masih hidup, masih bisa melayani. Itulah upahnya. Paham ya? Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak melayani. 12:11. Nah, yang paling banyak tentang jangan malas dan harus terus bekerja, itu kitab Amsal loh. Kita lihat juga Amsal sama, Roma 12:11, sekarang Amsal 12:11. Ya, jangan lupa ya, Pendeta Pang yang pernah berkhotbah dari Roma 12 ayat 11. Sekarang Amsal 12:11. 12:11. Mari kita baca 12:11. 1, 3. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Ya, jadi begitu banyak ayat Amsal yang sudah saya kirim. Nah, orang yang malas di kitab Amsal juga banyak ya perintah-perintah Tuhan supaya menjadi rajin. Gimana cara menjadi rajin ya? Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Jangan lupa ayat ini ya, 12:11, sekarang 6:6. Hai pemalas, jadi ada orang yang malas ya. Kenapa malas? Karena berdosa ya. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak ya. Walaupun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut. Ya, semut. Saya pernah terkesima dengan semut. Jadi waktu saya diutus Tuhan melayani di Pontianak tahun 2005, saya diminta kembali oleh mantan majikan saya untuk membantu dia. Dan saya pergi membantu dia menyelesaikan sebuah kasus ya. Jadi saya rapat dengan pengacara di Singapura. Saya diinapkan di sebuah hotel yang paling tinggi di Singapura. Ya, hotel itu 70 lantai. Ya, namanya Equinox. Itu di City Hall. Ya, bangunan paling tinggi di Singapura itu 72 lantai. Nah, saya pernah ajak istri saya dan anak saya dulu ya, makan di restoran di atas itu, ya, namanya Equinox ya. Nah, saya diinapkan di executive floor dari hotel itu, dan lantainya itu hampir 60 lantai ya. Jadi lantai eksklusif ya, karena lantai paling tinggi itu 70. Dan saya lihat di hotel yang ya bintang 5 itu, begitu banyak makanan, di antaranya adalah coklat. Jadi saya makan coklat itu karena ya coklatnya besar, saya nggak bisa habiskan coklat itu. Dan saya letakkan di lantai 60 coklat di atas meja. Apa yang terjadi? Jadi waktu saya kembali ke kamar hotel, begitu banyak semut. Saya jadi kaget. Ini sudah lantai 60, ada semut. Ini mengatakan pada kita, kamu punya hotel 100 lantai pun semut akan sampai di situ. Dan dia tahu ada coklat. Orang Kristen disuruh belajar dari semut. Sekarang kalau kamu jadi orang Kristen, apa yang membuat kamu menarik? Kalau semut tuh gula kan, dia kalau ada gula pasti dia akan masuk. Ya, botol madu pun ya, saya pernah punya botol madu dan ya tutupnya tuh nggak tertutup rapat, kecil aja lubangnya, semua semutnya masuk ke dalam. Kalau kamu orang Kristen, yang menarik kamu ini kitab suci. Kenapa mereka bangun asrama?
supaya mereka bisa belajar kitab suci. Kenapa kamu rajin? Rajinnya orang Kristen memang rajin. Kalau nggak rajin, mana ada Alkitab? Kalau nggak ada rajin, mana ya pembacaan 1189 pasal itu bisa sudah di internet. Pasti rajin. Rajinnya apa? Dalam kitab suci kita harus rajin. Nah, dalam ya buku pujian juga harus rajin. Ya, sekarang kita sedang menyelesaikan ya pujian dalam bahasa Mandarin. Kita tidak puas hanya ada 400-an, bisa dikumpulkan, bisa lebih dari 600 dan 700. Nyanyian yang biblikal. Karena sekarang dibanjiri lagu-lagu karismatik yang nggak karu-karuan tuh. Jadi kita harus rajin. Kemudian jangan lupa kerajinan itu, tadi saya katakan bukti dari orang percaya. Amsal mengatakannya, pengkhotbah juga mengatakannya. Kenapa kita harus rajin? Selama kita masih hidup. Karena setelah mati, nggak ada lagi pekerjaan fisik yang bisa kita lakukan. Pengkhotbah 9:10. Apapun yang tanganmu temukan, kerjakan itu dengan sekuat tenagamu, karena tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pertimbangan atau pengetahuan atau kebijaksanaan di dalam kubur kemana engkau sedang menuju. Yesus ya, waktu dia mau mati, apa yang dia bilang? Sudah selesai. Bisa nggak waktu kamu mati kamu bilang sudah selesai? Ya jangan sampai sudah mau mati belum selesai. Kita minta sama Tuhan, pimpinlah kita. Ya Paulus mengatakan sebelum dia mati, aku sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Nah sekarang bagaimana? Satu, rajinlah dalam membaca firman, rajinlah memuji Tuhan. Jangan sampai jadi orang Kristen. Tadi saya di gereja cukup kaget. Di zaman handphone ya. Saya minta mereka buka Alkitab. Dan mereka itu ketik loh, di search ya. Misalnya tadi saya minta buka Matius 28. Mereka ketik Matius 28. Search di mana Matius 28. Ternyata mereka nggak bisa buka dari indeksnya loh. Jadi harus dilatih. Ada beberapa yang bisa buka Alkitab. Beberapa dari mereka saya lihat kok di search loh. Padahal tinggal ya buka ya indeks nama kitab, pilih kitabnya dan pilih pasalnya, pilih ayatnya, nggak bisa. Saya jadi kaget. Ternyata anak-anak muda perlu dilatih rajin. Jangan sampai dikatakan kitab apa? Kitab Tawarik. Mana Tawarik ya? Oh, sebelum Wahyu. Ini kan konyol. Kamu harus hafal semua nama Alkitab di mana. Karena nama gereja kita gereja Alkitab. Kalau nggak hafal nama-nama Alkitab, ya seperti kita menipu diri kita sendiri. Menyanyi juga. Ya, jangan sampai kita nggak tahu lagu-lagu yang sudah diwariskan dari nenek moyang rohani kita. Kemudian rajin yang berikutnya, channel di YouTube. Ya, sekarang sudah saya rasa 1.400 video di situ. Kita tingkatkan menjadi 1.500. Ya, tingkat terus. Dan itu menjadi satu ya, bukti bahwa kita rajin melayani Tuhan seperti Yesus dan para nabi. Kemudian jangan lupa rajin yang berikutnya harus didelegasikan. Kalau saya hanya rajin dan beberapa orang rajin nggak cukup. Ya kamu lihat di sini murid-muridnya rajin, Elisa rajin dan mereka semua rajin. Ya saya sering katakan di gereja itu ada 5 lapis. Ya 1 Yesus, 2 Rasul, 3 Timotius, 4 Timotius punya murid dan murid Timotius harus punya murid. 2 Timotius 2 ayat 2. Jadi bukan hanya bapaknya rajin, ibunya rajin, anak-anaknya pun semua harus rajin. Dan kita lihat ya, kerajinan itu adalah kunci ya dalam mujizat ini. Mari kita lihat di Perjanjian Baru beberapa ayat. Siapa yang rajin? Yesus rajin pagi-pagi dia sudah berdoa. Dan Yesus rajin melatih murid-muridnya. Yesus rajin melayani di seluruh tanah perjanjian. Dia sudah keliling berkali-kali loh, jalan kaki loh. Dari umur 12 tahun dia sudah jalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem. Itu 12 hari loh, bayangkan loh. Pendeta Pang pernah jalan kaki dari Pontianak, dari Kalbar ke Kucing. Saya nggak tahu berapa hari, coba tanya dia nanti. Jalan kaki berhari-hari. Ya. Dari, kalau nggak salah, Sukam dia jalan kaki ke Kucing. Kalau nggak rajin mana bisa sampai? Sudah sampai pulang lagi loh jalan kaki berhari-hari.
Nah, kita lihat ya, siapa yang rajin? Tuhan Yesus rajin. Dan kalau Yesus saja rajin, muridnya nggak rajin, nggak ada gunanya. Coba lihat siapa yang rajin. Tuhan Yesus rajin, Petrus pun rajin. Coba buka ya, dalam kitab Petrus, 2 Petrus 3, ayat 13-14. Saya bacakan ya, terjemahan literalnya dari KJV. Meskipun demikian kami menurut janjinya mencari langit baru dan bumi baru, di mana berdiam kebenaran karenanya, yang saudara-saudara terkasih melihat bahwa kamu mencari hal-hal seperti itu, rajinlah agar kamu dapat ditemukan ya darinya dalam damai tanpa noda dan tidak bercela.